Untuk orang-orang yang demikian, salah satu tanda penghakiman yang pasti adalah mereka berbondong-bondong pergi mencari para pengajar sesat. Orang-orang semacam itu bukan korban dari para pengajar sesat. No, mereka secara sengaja membawa diri mereka kepada para pengajar sesat itu. Gerakan perkataan iman ya, yang masuk ke seluruh gereja ya. Bukan hanya gereja-gereja karismatik, tapi bahkan gereja-gereja Injili. Berdasarkan ajaran kitab suci Tota Scriptura. Jadi saudara akan melihat bahwa ini satu presentasi yang dimaksudkan untuk convincing saudara, meyakinkan saudara bahwa ini ajaran yang sangat berbahaya. Nah, saya menyebut ajaran ini bidat karena seperti yang saudara lihat di screen, ajaran-ajaran mereka itu bersentuhan dengan hampir semua doktrin fundamental di dalam kekristenan. Berkaitan dengan doktrin Allah, berkaitan dengan doktrin Kristus, berkaitan dengan doktrin tentang dosa dan kejatuhan, berkaitan dengan doktrin tentang keselamatan, penebusan, atonement, kemudian doktrin tentang manusia, siapa kita, kemudian doktrin tentang kehidupan Kristen tiap-tiap hari. Jadi semua doktrin-doktrin penting itu completely didistorsi, completely disimpangkan, diselewengkan sedemikian rupa dengan quote ayat ini, quote ayat itu, kemudian diterangkan sedemikian rupa out of context untuk memenuhi agenda mereka. Jadi saudara akan mendapatkan satu perlengkapan yang sangat baik di dalam seri ini. Jadi mari kita lihat dulu, kita mulai dulu dengan seri yang pertama ini. Kita mulai dengan A Call for Discernment, kemudian sebutan-sebutan apa untuk gerakan ini, kemudian sejarah latar belakang dari World Faith Movement, kemudian tokoh-tokoh utamanya. Ini untuk seri yang pertama. Seri-seri berikutnya khusus tentang doktrin-doktrin dari ajaran ini. Kita mulai dari yang pertama, A Call for Discernment. Saudara-saudara, salah satu tanda Tuhan menghakimi saudara, itu bukan sekadar dengan Tuhan membiarkan saudara hidup di dalam dosa, atau membiarkan saudara mengalami sesuatu yang buruk. Nah, tidak berarti bahwa kalau saudara sakit atau saudara mengalami kecelakaan pasti karena Tuhan menghakimi saudara. Tidak selalu begitu, tapi kadang-kadang begitu. Atau Tuhan membiarkan saudara mengalami satu kerugian yang sangat besar. Kadang-kadang mungkin karena ada sesuatu yang sangat serius, kesalahan yang sangat serius yang saudara lakukan. Tuhan mengingatkan saudara, kembali. Jadi membiarkan itu terjadi. Tapi penghakiman yang paling serius bagi orang-orang yang terus-menerus membuka telinganya bagi ajaran sesat, dan orang-orang yang ketika firman Tuhan yang sehat dan yang murni diberitakan, mereka tidak mau mendengar, mereka menjadi pencemooh kebenaran. Jadi saudara ikuti sesi saya tadi malam tentang kitab Mazmur ya. Saudara disebut pencemooh bukan sekadar karena saudara menghina orang atau merendahkan orang atau shaming orang, mempermalukan orang, bukan sekadar itu. Tapi waktu firman Tuhan diberitakan dan itu benar, tapi saudara menolak, sudah itu apa itu? Saudara mencemooh kebenaran. Nah, untuk orang-orang yang demikian, salah satu tanda penghakiman yang pasti adalah mereka berbondong-bondong pergi mencari para pengajar sesat. Jadi para pengajar sesat itu bukan sekadar para penipu, tapi Tuhan menghakimi orang-orang itu dengan mengirimkan para pengajar sesat itu untuk terus membuat mereka menjadi orang-orang yang tertipu. Jadi mereka mencari orang-orang yang hanya mengenakan telinga mereka. Saudara baca surat Paulus kepada gembala muda di Efesus bernama Timotius. Akan tiba waktunya orang-orang itu lebih menyukai dongeng, menyukai kata-kata yang enak di telinga, menyenangkan dan memuaskan keinginan daging mereka. Orang-orang semacam itu bukan korban dari para pengajar sesat. No, mereka secara sengaja membawa diri mereka kepada para pengajar sesat itu. Mereka sedang dihakimi oleh Tuhan melalui para pengajar sesat itu. Tuhan mengirim para pengajar sesat itu untuk menghakimi mereka. Kamu menolak aku? Oke, kalau kamu menolak aku memberikan kepada kamu para pengajar sesat ini untuk terus-menerus menipu kamu. Jadi jangan memposisikan diri sebagai victim kalau saudara mengikuti ajaran sesat. Saudara
mendapatkan apa yang saudara diinginkan. Saudara tidak menginginkan Tuhan, saudara tidak menginginkan kebenaran, maka Tuhan memberi apa yang kamu inginkan dengan cara mengirimkan para pengajar sesat kepada kamu. Nah, saudara sebagai orang-orang Kristen yang sejati dipanggil untuk memiliki apa yang disebut dengan discernment. Discernment itu kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, dan mana yang benar. Dan untuk memiliki discernment itu, saudara harus punya pengetahuan. Saudara harus punya pengetahuan tentang kitab suci, dan itu tugas saya, tugas para hamba Tuhan, tugas para teolog, tugas mereka yang belajar kitab suci, tugas para apologet, untuk memperlengkapi saudara dengan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Membentengi saudara untuk saudara tidak ditipu oleh para pengajar sesat ini. A call for discernment. Nah, saudara-saudara, ketika Pak Deki membuat video itu, saya menonton dan saya melihat ini satu materi yang sangat baik, yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman juga menonton videonya, karena di sana Pak Deki mengajar dengan tuntas, ya, khususnya untuk di seri pertama itu, tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen memiliki satu kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar dalam kekristenan, khususnya tentang ajaran dan praktek kekristenan. Itu merupakan hal yang harus dan wajib kita miliki. Dan memang benar, di akhir-akhir sekarang ini, ya, mungkin karena pengaruh juga dengan ideologi postmodernisme, ya, yang mengandung relativisme, itu menjadikan kepentingan akan mengenal atau mempelajari doktrin-doktrin utama dalam kekristenan itu menjadi hal yang tidak lagi penting. Sehingga apa yang pernah dicetuskan memang di akhir-akhir ini, ya, masuk era abad ke-19, ya, 20, itu muncul yang namanya World Faith Movement, gerakan perkataan iman, ya, yang di dalamnya banyak tokoh-tokoh yang juga akan disebutkan di dalam video Pak Deki itu, yang masuk ke seluruh gereja, ya, bukan hanya gereja-gereja karismatik, tapi bahkan gereja-gereja Injili masuk. Dan coba kalian nonton lah, pokoknya ada satu bagian di mana Pak Deki juga menyindir tentang ketika kita ditanya apa kabar hari ini, dan kita suka menjawab luar biasa. Nah, itu salah satu bentuk dari praktek dari ajaran World Faith Movement. Kamu sebenarnya nggak sedang luar biasa. Kamu mungkin lagi bosan datang ke ibadah. Kamu mungkin lagi galau, lagi punya masalah uang, punya masalah utang, ya, lagi berantem dengan suami istri atau pacar kamu. Tapi kemudian disuruh mengatakan jawab luar biasa, karena dengan mengatakan itu kamu akan membangkitkan satu perasaan luar biasa sehingga kamu menjadi orang yang luar biasa. Dan saya nggak mengerti bagaimana itu nyambung, saudara. Tapi sebenarnya World Faith Movement ini adalah satu sinkretisme dari pengajaran kekristenan, ya, dari Alkitab yang ditafsir dengan kacamata psikologis. Jadi sebenarnya tentang bagaimana perkataan seseorang itu sangat berdampak pada keadaan feelingsnya, perasaannya, pikirannya, itu sebenarnya digeluti di dalam dunia psikologi. Dan memang salah satu tokoh besar dalam gerakan World Faith Movement ini, yaitu Norman Finspiel, dia adalah seorang psikolog juga, ya, ilmu kebatinan. Nah, ketika ayat-ayat Alkitab dibaca oleh seorang psikolog, dia membacanya bukan dengan kacamata teologi, kacamata yang seharusnya dia membacanya dengan kacamata psikologi, maka dia akan membuat Alkitab itu untuk mendukung ilmu psikologinya saja, dalam rangka membuat orang memiliki hidup yang lebih baik. Saya adalah pribadi yang sangat suka membaca buku-buku psikologi dan sangat suka mendalami tentang bagaimana kejiwaan manusia. Dan saya pernah membaca juga tentang Sigmund Freud, ya, termasuk juga saya pernah membaca buku Berpikir Positif, ya, dari Norman Finspiel itu. Dan memang benar yang kita dapati bukan Injil di sana.
yang kita dapati adalah Injil yang lain. Injil yang lain yang tidak menyelamatkan, yang tidak membawa kamu kepada surga, tapi hanya membawa kamu kepada perasaan yang lebih baik di dalam hidup yang sementara ini. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk nonton video Pak Deki. Link fullnya ada di deskripsi, dan belajar dari sana. Sekian video saya, Tuhan memberkati.